Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke, Kak Ago, sepertinya memang masyarakat ketika melihat kondisi COVID-19 sudah lebih membaik, rindu dengan tempat wisata atau bepergian. Nah, seperti apa Lampung Pos melihat hal ini dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat sendiri untuk hal ini, Kak Ago? Takutnya gelombang COVID-19 datang lagi dan lebih banyak lagi yang terpapar. Ya, hari Senin kemarin itu kita mengangkat tema soal naiknya mobilitas masyarakat ya. Kemudian fenomena membludaknya tempat-tempat wisata, ya, tingginya kunjungan tempat wisata. Bahkan kita dapat data juga di lapangan itu okupansi atau tingkat hunian hotel itu meningkat 50% ya di akhir pekan lalu. Dan ketika reporter kita turun ke lapangan itu menemukan ya ada masyarakat yang masih komitmen menegakkan protokol kesehatan. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, ada juga sebagian masyarakat lain di tempat-tempat wisata itu abai terhadap protokol kesehatan. Ya, tidak memakai masker, berkerumun gitu, dan mengabaikan protokol kesehatan ini menurut epidemiologi Ikatan Dokter Indonesia itu sesuatu yang harus kita pandang sebagai perilaku yang sangat berbahaya. Bukan lagi kita katakan perilaku yang merugikan, tapi kita katakan itu sebagai perilaku yang sangat berbahaya. Karena apa? Itu dapat menyebabkan terjadi penularan kasus, ya, bertambahnya kasus COVID-19. Nah, makanya lagi-lagi kita ingatkan, walaupun kita sudah mulai bisa mengendalikan COVID-19, kita tidak boleh euforia, ya, kita tidak boleh senang dulu, ya, karena apa? Karena kita lihat di negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, ya, bahkan Tiongkok itu mengalami penambahan kasus, ya. Jadi ada kekhawatiran secara global itu terjadi gelombang ketiga COVID-19. Dan gelombang ketiga COVID-19 itu bukan sesuatu yang mustahil, karena kita sendiri sudah mengalami gelombang pertama, sudah mengalami gelombang kedua. Dan fenomenanya adalah COVID-19 itu terus bertransformasi, muncul strain-strain baru, ya, versi-versi baru dari alpha, beta, delta, lambda, terus ada varian mu, ya, mu. Nah, ini juga harus menjadi harus menjadi warning bagi kita semua gitu, bahwa pandemi COVID-19 itu belum benar-benar berakhir. Oke, nah lalu seperti apa di tempat-tempat pariwisata atau tempat keramaian seperti mall gitu? Diharuskan seperti apa dari pemerintahnya sendiri, Kak Ago? Atau mereka dari pemerintah sudah melakukan apa untuk tempat-tempat keramaian ini? Sebenarnya pemerintah itu sudah menyusun regulasi pengelola wisata, misalnya itu harus memiliki sertifikat CHSE, ya, di mana kalau tempat usaha memiliki sertifikat CHSE itu berarti dia sudah memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan, ya, yang dianjurkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah itu mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di berbagai tempat lokasi, ya. Di pelabuhan, kita mau masuk pelabuhan, cek Peduli Lindungi. Di masuk hotel kita mau check in, bahkan mau masuk ke lobi aja itu harus screen Peduli Lindungi. Kemudian kita mau masuk ke mall itu juga harus screen Peduli Lindungi. Tujuannya apa? Supaya tempat-tempat umum, tempat-tempat publik itu memang diakses oleh orang-orang yang sudah tervaksin. Karena Peduli Lindungi itu terintegrasi dengan data vaksinasi. Jadi kalau dia screen nggak bisa check in, berarti dia sebenarnya belum divaksin. Vaksin. Karena vaksin itu sangat penting sekali ya untuk menekan penyebaran COVID-19. Nah, Kak Ago, oke, sudah dilakukan regulasinya dari pemerintah. Nah, lalu solusi apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat supaya masyarakat ini bisa patuh tetap menjalankan protokol kesehatan? Iya, kita harus mengingatkan kembali, makanya di HL kita hari ini itu menangkal gelombang ketiga COVID, ya. Kita bukan, Lampung Pos tidak ingin menakut-nakuti, ya, tapi kita harus memberikan peringatan bahwa di negara lain peningkatan kasus itu terjadi, ya, dan sangat mungkin sekali itu juga bisa terjadi kepada kita semua, kecuali
kita melakukan beberapa hal yang dianjurkan oleh pakar kesehatan. Pertama adalah protokol kesehatan. Ini sesuai dengan tema tajuk kita, harga mati. Harga mati protokol kesehatan itu. Sesuatu yang nggak boleh ditawar-tawar lagi. Nyusahin, nyebelin, merepotkan. Ya. Apapun itu harus dilakukan. Ya. Kedua apa setelah protokol kesehatan adalah memperbanyak testing, tracing, treatment 3T ya. Jadi pelacakan ya, pengecekan ya, kemudian pengkarantinaan, pengisolasian itu harus masif dilakukan. Agar apa? Ketika ada satu tambahan kasus COVID-19 itu langsung dites, di tracing supaya orang-orang yang mungkin tertular dan memungkinkan untuk menularkan COVID kepada orang lain itu bisa kita minimalisir, kita cegah ya. Dan yang ketiga itu adalah setelah prokes, testing, yang selanjutnya adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi harus kita kejar, harus kita geber. Lampung saat ini capaiannya 23% kalau tidak salah, itu untuk dosis pertama. Sedangkan untuk menuju herd immunity itu mencapai 70%. Dan yang paling penting terakhir keempat itu adalah tetap memperketat jalur pintu masuk dari luar negeri, termasuk juga ke Provinsi Lampung. Jangan sampai kita kendor terhadap 4 hal ini. Jadi sebenarnya solusi yang bisa dilakukan selain protokol kesehatan, 3T juga, vaksinasi dan juga pintu-pintu masuk untuk penyebaran. Tentu kalau pintu masuk kalau tidak dengan dengan penanganan atau screening yang tepat, itu bisa saja membawa virus masuk ke dalam lagi, seperti itu Kak Ago. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.